Oke, kali ini kita akan membahas kota gaib yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat Kota Baru Kalimantan Selatan, nama Saranjana mungkin sudah tidak asing lagi. Namun, bagi orang yang tinggal jauh dari Kalimantan, nama Saranjana itu masih cukup asing. Banyak orang yang menyebutkan di kota tersebut banyak terdapat gedung tinggi, mobil, warung, serta penghuni yang terdiri dari pria dan wanita. Cerita yang beredar juga menyebutkan penduduk Saranjana lebih cantik, tampan, dan juga gagah. Namun, di balik semua itu, Saranjana hanyalah kota gaib. Karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan dan langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini kota Saranjana tak ada dalam peta. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller membuat peta berjudul yang berarti peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Houk Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerukutan dan Pulau Kinjang. Ada juga yang menjelaskan dari sumber lain, yaitu Peter Johannes Veith dalam kamus halaman 252. Kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kampen tahun 1869. Yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan, pulau laut di tenggara Kalimantan. Namun hingga kini, tidak diketahui letak pastinya Saranjana. Diketahui selain letaknya ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut, di mana itu ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Saranjana konon adalah kerajaan atau kota besar alam gaib. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit juga mengaku pernah masuk ke kotanya. Namun belum ada pembuktian secara ilmiah, hanya cerita dari mulut ke mulut. Ada beberapa kisah misterius tentang Saranjana. Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat dari Jakarta. Semua alat berat itu dipesan oleh seorang dengan alamat tujuan kota Saranjana yang telah dibayar lunas. Padahal, kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Menurut warga sekitar, salah satu cara mengenali penghuni kota Saranjana adalah melalui wajah. Meski secara umum bentuk fisik mereka sama seperti manusia pada umumnya, namun para warga kota Saranjana tidak memiliki filtur bibir atau garis di atas bibir. Masyarakat Kalimantan juga memiliki sebutan untuk warga kota Saranjana, yaitu orang Halimun. Selanjutnya, grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman buruk saat sedang manggung di daerah terpencil di Kota Baru. Dikutip dari salah satu majalah online, kejadian itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 sampai 8.000. Namun, saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Pada dasarnya, saat seorang menonton konser pasti ramai dan tak jarang berteriak antusias. Tetapi, mereka justru diam, dingin, dan aneh. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat. Padahal akses jalan keluar cuman ada satu. Selain Ada Band, Ari Lasso juga mengalami hal serupa dengan Ada Band. Pada saat malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, bisa terdengar suara alunan musik atau kendaraan lalu lalang. Dan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemesannya.
Dan juga ada cerita warga tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun, begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak sepi. Menurut warga sekitar, orang-orang tersebut adalah orang-orang dari Saranjana. Wallahualam, semua itu kisah dari mulut ke mulut yang merupakan mitos yang berkembang di masyarakat. Namun, percaya atau nggak percaya, di dunia ini selalu ada hal gaib yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau kalian punya cerita tentang Saranjana, jangan lupa komen di bawah.